Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfina Sekita, NPM 21530530337, kelas 1H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan mereview tugas pendidikan kepramukaan, yaitu materi Pramuka Penggalang mengenai pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Penggalang. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Materi yang pertama, pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Materi yang kedua, tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, dan yang keempat, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan seperti harimau, kobra, elang, dan lain-lain. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga. Contohnya seperti anggrek, anyelir, mawar, dan melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang atau Trisatya berbeda dengan siaga dan penega atau pandega. Dan kode moral atau dharma penggalang yang disebut dasa dharma. Materi yang ketiga yaitu kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain yang pertama, jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, geladian pemimpin regu atau dian pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, penjelajahan atau week game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Yang kelima, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam datu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Yang keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Yang ketujuh, jambore on the air and jambore on the internet. Materi yang keempat yaitu upacara dalam pramuka penggalang. Upacara dalam pramuka penggalang ada 2, yaitu upacara pembukaan latihan penggalang dan upacara penutupan latihan penggalang. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama upacara pembukaan latihan penggalang. Tahapan yang pertama, pratama memanggil peserta upacara.
Yang kedua, peserta berbaris membentuk angkare. Yang ketiga, pinru atau pemimpin regu menyiapkan masing-masing regu. Yang keempat, pratama didampingi pinru memeriksa kerapian peserta. Yang kelima, pratama mengambil alih komando. Yang keenam, penghormatan umum. Yang ketujuh, laporan pinru kepada pratama. Yang kedelapan, pinru kembali ke tempat. Yang kesembilan, pratama mengistirahatkan pasukan sebelum menjemput pembina. Yang ke-10, pratama menjemput pembina untuk memulai upacara. Yang ke-11, pembina memasuki lapangan upacara dengan didampingi pembantu pembina. Yang ke-12, pratama menyiapkan pasukannya kembali. Yang ke-13, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ke-14, pratama menyerahkan pasukan. Yang ke-15, pratama kembali ke tempat semula. Yang ke-16, penyerahan regu kepada pinru. Yang ke-17, wapinru kembali ke samping kiri barisan. Yang ke-18, pengibaran bendera merah putih. Yang ke-19, penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pratama. Yang ke-20, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Yang ke-21, pembacaan Dasa Dharma. Yang ke-22, sambutan atau amanat pembina menyampaikan mengenai seperti memberi apresiasi kepada petugas upacara, menyampaikan agenda latihan, kemudian memimpin doa sebelum latihan upacara. Yang ke-23, menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Yang ke-24, pratama kembali memasuki lapangan. Yang ke-25, laporan pratama bahwa upacara telah selesai. Yang ke-26, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ke-27, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dan yang terakhir, pratama menyerahkan pasukan kepada pinru masing-masing. Adapun tahapan upacara penutupan latihan penggalang, yaitu yang pertama, pratama memanggil peserta. Yang kedua, pratama mengambil alih komando. Yang ketiga, pratama mengistirahatkan pasukannya. Yang keempat, pratama menjemput pembina. Yang kelima, pembina memasuki lapangan upacara. Yang keenam, pratama menyiapkan pasukannya. Yang ketujuh, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang kedelapan, pratama kembali ke tempat semula. Yang kesembilan, wapinru menyerahkan regu. Yang ke-10, penurunan bendera merah putih. Yang ke-11, penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pratama. Yang ke-12, sambutan atau amanat pembina upacara menyampaikan mengenai seperti pesan untuk memperdalam materi latihan, menyampaikan petugas untuk latihan minggu depan, mengimbau untuk berhati-hati saat berjalan pulang, menitipkan salam untuk orang tua peserta didik, kemudian menutup acara dengan doa. Yang ke-13, pratama kembali memasuki lapangan upacara. Yang ke-14, laporan pratama kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Yang ke-15, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ke-16, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Yang ke-17 atau yang terakhir yaitu pratama menyerahkan pasukan kepada pinru masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.